Bapak dan Ibu. Yang pertama kami persilahkan dahulu kepada Bapak Dr. Yusuf STMT, Bapak Hedi Holidin SPMSI, dan Bapak Suprijadi STPMSI. Untuk syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkah rahmat dan hidayahnya kita telah berkumpul kembali pada acara penutupan finalisasi penyusunan peta risiko BPPPMPP Pertanian tahun 2024. Hadirin yang kami hormati, untuk mengefektifkan waktu, acara yang pertama akan disampaikan laporan kegiatan oleh penanggung jawab kegiatan kepada Bapak Suprijadi STP MSI. Disilakan. Beda wajahnya tadi, kayaknya agak itu Pak, agak sayu-sayu. Setelah Bapak datang kayaknya auranya berbeda. Bapak Kepala Balai Besar yang saya hormati, Bapak Kepala Kabak Taus yang saya hormati pula, Bapak Ibu peserta workshop finalisasi penyusunan peta risiko yang saya hormati, perkenankanlah kami melaporkan kegiatan selama 2 hari, ya, seharusnya sampai besok, ya besok pagi, tapi sepertinya tadi kerja cepat Pak, nggak istirahat sampai menjelang maghrib, ya, karena ngejar target. Akhirnya sebelum maghrib tadi semua tim kerja sudah bisa mengumpulkan peta risiko masing-masing, semuanya berjumlah ada 12 peta risiko. Memang ada catatan ya, karena kemarin juga berdasarkan masukan dari narasumber, itu memang ada beberapa format dan kita masih menggunakan format tahun lalu karena memang peta risiko ini sudah kita susun di pertengahan bulan Maret yang lalu. Catatan ini menjadikan mungkin kita nanti akan mengevaluasi kembali sehingga apa yang sudah kita hasilkan nanti benar-benar bisa kita gunakan. Kemudian ada catatan yang selanjutnya, yang kedua yaitu perlunya ada kebijakan risiko lembaga Pak. Jadi harapannya itu nanti bisa menjadi acuan ya, terutama dalam menetapkan level dampak ya. Tadi peserta mengharapkan itu ada dari lembaga menetapkan levelnya, walaupun kemarin Bapak pas ada memberikan contoh level-level risiko, apakah kita mau menggunakan contoh yang sudah diberikan narasumber atau nanti kita revisi contoh tersebut sesuai dengan kebutuhan balai kita. Catatan selanjutnya, ini juga perlu didorong kembali bisnis proses Pak, sehingga itu bisa menjadikan salah satu kendali risiko ya, kendali risiko dengan adanya bisnis proses ataupun SOP nantinya. Mungkin itu Bapak yang bisa saya sampaikan. Kegiatan kita alhamdulillah kita semua bisa menyelesaikan dan saat ini masih dalam keadaan sehat. Kita berharap nanti bisa pulang kembali dengan semangat dan bisa bertemu dengan keluarga. Mungkin itu, nanti kami mohon arahan dari Bapak sekaligus menutup acara kegiatan kita malam hari ini. Sekian dan terima kasih. Acara selanjutnya adalah arahan sekaligus menutup secara resmi kegiatan finalisasi penyusunan peta risiko BPPPMPP Pertanian tahun 2024. Kepada Bapak Dr. Yusuf STMT, disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah malam hari ini kita sudah memasuki hari terakhir ya dari kegiatan finalisasi penyusunan peta risiko Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian Cianjur. Dan Bapak Ibu, tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Suprijadi sudah menghasilkan sampai dengan 12 peta risiko yang sudah Bapak Ibu dengan melalui beberapa tahapan sejak dari mulai pertengahan bulan puasa sampai hingga hari ini, dan itu sama-sama patut kita syukuri, dan ini merupakan bentuk dedikasi dan loyalitas Bapak Ibu terhadap Balai. Mudah-mudahan itu menjadi ladang amal jariah buat kita semuanya, termasuk yang Bapak Ibu yang tidak hadir di sini juga memberikan beberapa kontribusi dalam hal untuk penyusunan peta risiko tersebut. Yang sama-sama kita hormati Pak Hedi Holidin selaku Kabak TU, kemudian yang saya hormati Pak Suprijadi selaku koordinator atau ketua tim SPI, yang saya hormati Bapak Ibu tenaga fungsional, media suara, PTP, Bapak Ibu yang saya hormati pegawai, staf, dan teknisi yang di lingkup BPPB Pertanian, dan yang saya hormati Bapak Ibu panitia dan juga pegawai PPNPN yang terlibat dalam kegiatan penyusunan finalisasi peta risiko Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, pastinya dalam penyusunan itu kita banyak melalui beberapa tahapan dan proses, dan saya yakin dalam hal penyusunan tersebut tampak sekali bahwa kita ternyata membutuhkan saling berbagi dan tim yang solid, dan ini merupakan suatu bentuk konsistensi dan loyalitas Bapak Ibu, mengingat bahwa apa yang kita harapkan Balai Besar tempat kita bekerja ini insya Allah semakin hari semakin baik yang kita harapkan. Sedikit saya mungkin menyampaikan, tadi pagi saya banyak berbincang dengan Pak Joko sebelum beliau untuk meninggalkan hotel ini sampai jam 10 terkait dengan masalah aset dan bahkan pengelolaan Balai Besar kita. Bapak Ibu yang saya hormati, yang namanya risiko semakin besar dan semakin tinggi tantangan dari tusi kita, pasti resikonya semakin tinggi. Banyak hal saya begitu banyak menyampaikan kepada beliau. Salah satu tantangan terberat memang bagi kita, khususnya di internal kita, pada umumnya khusus pada pendidikan Balai Besar Vokasi, adalah pengelolaan termasuk aset BMN dan juga terkait dengan pengelolaan PPP. Saya menyampaikan bahwa sebenarnya kalau ketika kita berada di lingkup pendidikan vokasi, vokasi itu identik dengan inovasi. Saya sudah sampaikan, bahkan dengan Pak Lindung Sirait sendiri selaku kepala Itjen investigasi, waktu saya suang di ruangan beliau, saya belak-belakan aja, bahkan dengan Ibu Dirjen saya sampaikan terkait dengan Balai Besar kita. Yang menjadi tantangan tadi yang saya sampaikan adalah perubahan mindset. Contoh misalnya Bapak Ibu, selama ini apa yang terjadi, apa yang ada di Balai Besar kita itu semuanya adalah milik negara. Bahkan ketika saya
Diwawancara bahkan ditanya diaudit oleh BPK, Pak Yusuf, itu di website saya melihat ada itu ternak lele, contoh nih guys. Padahal sebenarnya kita Bapak Ibu itu memunculkan itu supaya bahwa inovasi yang kita lakukan itu ada. Tetapi itu menjadi pertanyaan malahan. Itu ikan lelenya dijual kemana? Ya kita jawabnya itu sebagai wadah untuk edukasi bagi peserta pelatihan. Sisanya kemana Pak Yusuf? Dijual enggak? Enggak Pak, kita bagi masyarakat. Ya bagaimanapun caranya, karena kita itu kan ditanya. Bahkan Pak Kamin dulu saya sampaikan, Pak Kamin juga kita pernah share panen melon, hal-hal seperti itu Bapak Ibu maksud saya. Termasuk juga di pengelolaan hasil PPH dan sebagainya. Ternyata Bapak Ibu bukan kita saja, bahkan di perguruan tinggi sama. Nah, contoh Bapak Ibu, apa beliau bilang? Perguruan tinggi itu Pak Yusuf, ITB, UGM, saking sombongnya mereka menganggap bahwa ada masyarakat meminta fasilitas, misalnya dalam bentuk pengujian dan pelatihan, diminta ke perguruan tinggi, itu memang diberikan oleh masyarakat dananya, tapi pihak perguruan tinggi itu bukan bagian dari negara punya. Baru ditanya sama tim audit, Pak, Bapak profesor ini bisa dikenal oleh masyarakat bukan karenanya Bapak, tapi karena perguruan tingginya. Bapak mulai dari dosen S1, S2, S3 itu dibiayai oleh negara. Negara tuh itu Bapak itu harus bertanggung jawab dengan negara. Termasuk fasilitas gedung yang ada di perguruan tinggi itu tuh negara yang punya. Apapun yang terjadi itu adalah milik negara. Jadi sampai singkat cerita Bapak Ibu, termasuk juga saya bicarakan terkait dengan masalah seperti pohon jati yang ada di balik kita. Bapak Ibu, ternyata hal-hal yang seperti itu bagian dari sebuah risiko. Bagaimana kita mampu mengelolanya. Makanya Bapak Ibu, yang menjadi tantangan kita adalah bagaimana caranya kita membiasakan, membudayakan bahwa apapun yang ada di balik itu adalah semuanya milik negara. Banyak hal yang memang yang ini menjadi fokus kita. Bahkan saya sendiri Bapak Ibu, kalau kita contoh yang di BMTI aja lah contoh. BMTI itu sempat jadi kasus yang sangat berat masalahnya. Itu ada perguruan politeknik ya kalau nggak salah. Politeknik. Sehingga itu menjadi dilema dan bahkan itu menjadi kasus yang nggak pernah selesai. Para fungsional media suara mengatakan dia meminta haknya. Mana itu kami sudah berkontribusi membesarkan politeknik itu. Kemudian dari tim audit bertanya, politeknik itu gedungnya siapa yang punya? Negara. Alat-alat yang ada dalam politeknik siapa yang punya? Negara. Bapak Ibu WI itu digaji dengan tukinnya itu dibayar negara nggak? Iya. Itu gratis? Enggak gratis. Segitunya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bekerja dalam sebulan dan seterusnya termasuk tukin, itulah dibayar oleh negara. Jadi ini kemarin kenapa saya sampai dialognya lama dengan Pak Joko, tadi malam dia bilang, Pak Yusuf, kapan kita bisa bicara? Besok pagi. Kebetulan Pak Lindungnya titip salam, karena memang apa yang pernah saya suwonkan sampaikan kepada Pak Lindung itu disampaikan kepada Pak Joko. Dan yang saya minta adalah perlu adanya suatu regulasi yang sangat tegas terkait itu. Memang Bapak Ibu, saya sampaikan kepada pihak Itjen perlu di lembaga kita, di internal kita dilakukan sosialisasi hal ini supaya seluruh pegawai kita itu memahami terkait masalah pengelolaan BUMN itu, termasuk hasil-hasil bumi yang ada di balai besar kita itu adalah milik negara dan memang itu larinya pada PNBP. Berikutnya Bapak Ibu, bahkan hal-hal yang sampai sekarang itu mungkin menjadi pertanyaan. Contoh nih Bapak Ibu, dalam hal pengelolaan PNBP itu tidak boleh lari dengan tusinya balai. Pertanyaannya, gedung kita hampir setiap minggu itu dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pesta, betul nggak Pak?
Itu nggak substitusi sebenarnya kalau kita kaitkan dengan aturan PNBP. Tapi persoalannya kita ini sudah lama mengalami hal yang sama. Saya sampaikan tadi, Pak, gimana caranya? Ini dilema ini. Ya itu dia masalahnya. Makanya perlu bahwa Bapak Ibu ada suatu, saya minta kepada tim Itjen itu penegasan terkait dalam hal penguatan tentang masalah pengelolaan BNN dan termasuk PNBP. Dan juga PNBP juga Bapak Ibu itu kan ada PNBP fungsional dan PNBP umum dan layanan. Makanya Bapak Ibu sampailah saya sempat sampaikan kepada Pak Saryadi selaku Sekjen, Pak Ses, kalau begitu adanya saya mungkin tidak punya gairah Pak untuk mengejar PNBP itu. Kenapa saya mengatakan begitu Bapak Ibu? Ketika ada kemarin itu sosialisasi tentang regulasi PNBP, satker-satker yang tidak mampu mencapai target PNBP yang sudah ditargetkan masih nol, nggak ada masalah, tidak ada punishment. Tetapi satker yang punya menghasilkan target misalnya 300 juta, tapi malah lebih, itu ditanya sedetil-detilnya. Sampai-sampai saya bilang kalau gitu nggak usah, ngapain saya ngajar-ngajar PNBP begitu. Tapi jangan segitu dong Pak Yusuf. Jadi Bapak Ibu dalam hal termasuk juga pengelolaan PNBP fungsional itu di dalam hal untuk kompensasinya yang hanya ada tertuang dalam RAB SPM itu pengajar dan panitia. Saya perlu sampaikan ini memang harus disampaikan. Jadi sehingga akhirnya Bapak Ibu ini penting Pak Supriyadi, apalagi sebagai pengelolaan untuk satuan pengawasan internal. Jadi untuk itu Bapak Ibu yang namanya resiko kemarin sudah disampaikan, apa itu risiko, apa itu masalah, apa dampak. Bahkan yang menjadi perhatian kita kemarin untuk mendesain, memetakan, membuat peta risiko itu sebenarnya turunannya harus dari peta proses bisnis. Kita pertanyaannya secara bolak-balik itu mana peta proses bisnis kita? Karena peta proses bisnis kita sampai sekarang juga struktur yang ada di internal kita selalu mengalami perubahan. Dan saya minta tahun ini kalau sudah fix kita harus menyusun peta proses bisnis baru kita turunkan menjadi pos. Supaya apa Bapak Ibu? Kalau kita sudah punya pos, berarti kita jangan terjadi adanya irisan, overlap dan sebagainya. Tapi inilah sebuah proses yang memang kita harus lalui. Untuk itu saya minta pada Pak Edi selaku Kabak TU dan nanti timnya, peta proses bisnis ini harus kita segerakan. Kemudian sekaligus nanti dari peta proses ini kita turunkan menjadi pos. Idealnya seperti itu Pak Supriyadi. Kita sudah duluan peta risikonya, peta proses bisnisnya belum ada. Jadi itu dulu baru turunan sampai ke peta risiko. Ini Bapak Ibu yang saya banggakan. Alhamdulillah juga mungkin saya pada kesempatan ini saya sampaikan tanggal 30 besok Balai Besar kita termasuk salah satu yang mendapat award penghargaan dari Kemdikbudristek dari Ibu Sekjen dalam rangka untuk penghargaan informatif ya. Jadi yang balai kita publikasi informasi yang keterbukaan informasi publik KIP dan dari 100 lebih satker yang dilingkup dan Ristek masuk perguruan tinggi, ada Dikti, PDN yang dilingkup semuanya, kita dari 24 besar itu termasuk peringkat ke 10 masuk ya, 10 besar dan masuk kategori menuju informatif. Beri aplaus dong Bapak Ibu. Dan ini sebenarnya tidak terlepas memang dari kita semuanya, bahwa memang kita perlu melakukan suatu perubahan, perbaikan, dan saya yakin namanya setiap perbaikan itu pasti banyak tantangan. Untuk itu Bapak Ibu terima kasih juga. Saya yakin kalau kita dengan
niat yang memang tujuan kita bekerja untuk membawa nama baik balai, pasti saya yakin bisa dapat kita raih. Sekali lagi saya terima kasih kepada Bapak Ibu pada malam hari ini sudah menuntaskan, menyelesaikan peta risiko ini, dan nantinya saya minta kepada Pak Suprijadi selaku Ketua PSI, SPI untuk langsung nanti didokumentasikan di dalam bentuk dokumen dan nanti dicetak dan bisa menjadi pegangan juga bagi manajemen sebagai dasar bagi kami untuk dalam rangka untuk melaksanakan proses kegiatan pencapaian tugas dan fungsi dari balai besar kita. Karena ini sudah, karena tadi banyak pada teman-teman ingin pulang ya malam ini juga. Ada yang masih mau nginap? Banyak Pak. Masih banyak. Ya masih ini ya, sampai besok masih di ini ya, masih dapat sarapan pagi. Semoga Bapak Ibu yang kalau malam ini mau balik, semoga dimudahkan dan dilancarkan perjalanannya sehingga dapat berkumpul kembali dengan keluarga. Dan bagi Bapak Ibu yang masih menginap, besok pagi informasi dari panitia masih dapat untuk sarapan pagi, dan sekembalinya nanti mudah-mudahan dimudahkan dan dilancarkan perjalanannya. Amin, amin. Terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita memohon agar semoganya kita selalu diberikan kesehatan dan dapat terus mengabdi dan bekerja dengan baik di Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian. Dengan mengucapkan lapas Alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan penyusunan finalisasi peta risiko Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian Cianjur dengan ini dinyatakan ditutup. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.